Ibu jangan ragu bahwa ngaji tauhid langkah terakhir jumpa dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Bapak Ibu semuanya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka. Yang mengundang syariatnya adalah panitia yang tadi sudah menyampaikan, yaitu sambutannya atas nama seperangkat panitia. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada pemimpin revolusioner dunia wal akhirah, ya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mendidik kita dari yang kita tidak tahu apa-apa. Atas bimbingan beliau walaupun tidak secara langsung kita bisa merasakan ilmu yang disampaikan olehnya, yaitu ilmu tauhid, sehingga rata-rata pada yang hadir siang atau pagi hari ini banyak yang sudah marifat. Insya Allah perkiraan kalkulasi kami yang marifat sebanyak 75%. Sedangkan yang 25% masih proses belajar mengajar dengan 4 metode: tanya jawab, demonstrasi, terus ceramah, dan campuran. Itu adalah pendidikan negara yang kami telah dididik, dan walaupun kami sudah pensiun urusan kenegaraan, tapi hasilnya ilmu dari pemerintah, dari negara tersebut saya terapkan kepada jamaah tauhid, sehingga panjenengan bisa mudah untuk menerima keterangan. Kita bersyukur pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan simbolis membaca sholawat pendek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketiga kalinya kami adalah orang yang mendapat tugas untuk menyampaikan risalah sejarah ketauhidan. Dan untuk mengawali agar panjenengan mudah menerima apa yang saya terangkan, kita bersama-sama marilah membaca Ummul Quran Suratul Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yaumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan keluarga kita yang sampai sekarang kita ajak ngaji kok nampaknya berat. Kita tawasul, kita berdoa di hadapan Allah, karena Allah di depan kita masing-masing. Kita berdoa dengan menghadap kepada Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdoa semoga keluarga saya, keluarga panjenengan diajak ke ketauhidan ini mudah dan menerima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama, mari kita baca bersama, yaitu Mu'taqad Seket. Rakyat menghafalkan tidak, tapi refreshing. Siapa tahu kita malah lebih mantap untuk pengetahuan tauhidnya, bukan menirukan saya, tapi langsung dibaca. Ya nomor 1, 2, 3 gitu aja. Baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud, idam, haqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Sekarang mokhalnya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Adam, Qudus, mumasalatu lil khawadisi, ikhtiyajun li ghairihi, ta'addud, ajajun, karoha, jahlun, mautun, somamun, ahma, hukmun, ajijan, karihan, jahilan, mayyitan, asom, ahma, wal ardo wa ma bainahuma kita wal awwalu wal akhiru wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, laisa kamitslihi syai'un, innallaha la ghaniyyun 'anil alamin. Qul huwallahu ahad. Innallaha alimun bidatis sudur. Fa'alul lima yurid. Wallahu alimun bidatis sudur. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Wallahu sami'un alim. Bima ta'malun. Wa kallama Allah Musa taklima. Ala kulli syai'in qadir. Fa'alul lima yurid. Wallahu alimun bidatis sudur. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Wallahu
sebanyak 10. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor siji, Gusti Allah gawe langit bumi saisine wenang mokal lamun wajib. Nomor loro, Gusti Allah gawe langit bumi saisine ora dialap faedah. Mokal lamun dialap faedah. Nomor telu, Gusti Allah gawe langit bumi saisine gawe langit bumi saisine ora duwe daya kuat. Mokal lamun duwe daya kuat. Gusti Allah gawe langit bumi saisine kudus mokal lamun kitab. Itulah Bapak Ibu, endi wong Islam, endi wong mukallaf, lanang lan wadon wajib ngaweruhi sifat wajib 20. Sifat mokhale 20, sifat wenange siji dibeber dadi 10. Kang aran mutakot 50, mutakot ketekadane ati lan 50 iku wilangane. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah sementara yang dapat kita baca bersama. Ada kekeliruannya, insya Allah itu sudah biasa. Al insanu makhlul khata wa nisyan. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit apa yang saya sampaikan ini bukan hanya tauhid, tapi adalah klasifikasi dari Jamaah Tauhid Indonesia. Sementara sekedar saya bacakan bahwa yang hadir ini ada yang mantan koramil jamaah kami, dan juga maksudnya purna okay. Kemudian ada yang dosen, sekarang sudah konfirmasi, dan yang ketiga adalah para dokter juga ada di sini. Yang panjenengan nggak tahu, karena saya sebagai guru dia atau mereka, tentu kami sendiri secara syariat lebih tahu dari jamaah manual. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Kaur Kesrah, insya Allah sampai double-double kalau Bapak Kaur Kesrah yang hadir pada jamaah pusat ini. Kemudian adalah sekretaris desa pemerintahan yang disampaikan tadi oleh Ibu Eni Masriba. Dia adalah sebagai sekretaris desa, dan juga kemarin saya di Kediri itu adalah Bapak Kepala Desa, dan Bapak almarhum Ahmad Wajir itu adalah tokoh desa. Itu sementara yang saya bacakan, dan lain belum saya sebutkan. Semua ini adalah camat, yaitu calon mayit yang hadir semuanya di tengah-tengah kita. Dan petugas yang terakhir dari jamaah kita yaitu juru kunci apa, juri kencur, juru kunci gitu. Kemudian para jamaah juga ada yang biasanya itu angkat-angkat batu merah, enggak apa-apa. Dan tukang kebun adalah saya tukang kebunnya adalah bukan pengasuh pengajian tauhid, saya adalah tukang kebun. Tapi tukang kebunnya 2 hari ini agak ringan tangannya agak ringan sedikit, bisa istirahat karena dibantu dari Bapak yang dari Jawa Tengah hadir.
dan juga dari Pasuruan ada di sini sebanyak 5 orang. Jadi tukang kebunnya yang ceramah ini mendapat keringanan 2 hari. Apa bayarannya dipotong? Dipotong apa nih nggak dibayari? Saya nyabu-nyabu. Tapi terima kasih kepada orang 5, yang 3 dari Pasuruan, cabang 13, ruang 6 hadir. Insya Allah pada malam hari ini. Kemudian yang Jumat sore hadir dari Jawa Tengah dua-duanya insya Allah. Dan itu yang membantu kami untuk membersihkan situasi atau lokasi yang ada di lembaga satu ini. Bapak Ibu semuanya perlu diketahui bahwa pada pertama kali ngaji ini di tempat saya, yaitu di depan MI Babu Salam di sebelah selatan itu, dan apa namanya masih ada dan jelek sekali karena sudah lama mengadakan ngaji di sini di rumah itu, yaitu mulai tahun 2001. Pendirinya ada 4 tersebut yang saya bacakan pada awal mukaddimah, yaitu Bapak Sokibu, Ibu Haja Nabia, saya sendiri, dan istri saya sebagai perintis untuk mendirikan Tauhid yang ada di cabang 1 dan tempatnya di rumah yang menghadap selatan yang berhadapan dengan MI Babu Salam. Dan saya dulu adalah tempat saya 2 kilo dari desa ini, yaitu di sana di Sidoarjo. Itu asli dari desa saya. Karena saya tugas mengajar agama pada MI ini, ternyata ada jodoh yang tidak jauh dari sini. Akhirnya dari 2 kilo di sana menempati ini selama pada tahun 1989. Saya mulai menempati desa ini dalam keadaan tidak punya apa-apa. Nguruk ngene sekolah dibayar 15.500 pada waktu itu. Kemudian ngajar lagi di Gresik sana, saya juga sama mendapat 15.500. Saya kasihkan untuk belanja, tidak boleh sama jangan belanja untuk berobat. Jadi saya untuk berobat karena waktu itu waktu menikah itu adalah dalam keadaan kurang, itu mulai terserang. Akhirnya uang 31.000 itu tidak untuk istri, tapi saran dari mertua untuk menyembuhkan badan. Kemudian saya dalam keadaan sehat, orang tua, mertua saya ajak ngaji di Kiai Haji Muhammad Irfan Ihsan. Ternyata di sini ada beberapa keluarga yang saya ajak. Pertama adalah istri saya sendiri, yang kedua mertua Bapak Sokibu, yang ketiga adalah Ibu Haja Nabia, mertua perempuan, kemudian yang ketiga adalah Nur Hayati, anak menantu dari mertua saya, kemudian ibu yang mengikuti makanan tadi itu adalah mbak saya, Ibu Bujaimah. Kemarin meninggal dunia tahun 2022 pada bulan 2023 pada bulan 2. Kemudian adik saya sendiri yang saya ajak namanya Pratisto. Itu adalah sejarah sementara siapa yang saya ajak ngaji setelah
kami menikah 1989. Kemudian punya anak satu pada tahun 1990 dan sekarang sudah sekian tahun, 34 tahun. Sekarang barangkali jenengan menyekolahkan anak dan mondok di Junwangi sana. Itu anak saya yang mengajarkan dan sebagai ketua perpustakaan dan juga TU pada waktu itu. Sekarang masih aktif di sana dan dia mendapat seorang suami juga dari pengasuh pondok di sana. Kedua-duanya mengajar ilmu di Aliyah sana. Barangkali jenengan ke Junwangi sana, insya Allah sebagian berjumpa dengan anak saya yang namanya Eni Ernawati sampai sekarang. Dan kemarin saya ajak ngaji ke cabang 18. Mohon maaf kemarin mobilnya agak ruwet karena saya mengajak keluarga agar dia mendapat hidayah dari Allah. Barokah doa kepada Allah, membaca Al-Quran tiap hari. Di mimbar 1, ternyata Allah mengabulkan. Jangan lupa, besok barangkali saya meninggal dunia. Tetap jenengan doa di situ, terutama barangkali anak calon TNI, polisi, dan lain-lain, atau punya hajat. Jangan mendoakan saya, tapi berdoalah kepada Allah di sana, karena itu firasatnya adalah raudhah yang terakhir. Kemarin ada calon polisi, alhamdulillah sudah jadi. Dan juga ada TNI AD yang sekarang masuk kepada Kopassus. Saya doakan pada mimbar 1 pada syariatnya. Kemudian lagi yang satunya ada lagi TNI AL yang sudah berhasil dengan kode. Saya suruh untuk berdoa di situ dan saya juga mempraktekkan doa di situ, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadap kepadanya. Tata keramanya orang berdoa harus berhadapan dengan Allah. Dan kemudian adalah namanya Nur Ma'rifatul Ilmiah. Berarti sejarah ini karena lahirnya anak saya itu makrifat. Akhirnya di sini namanya Nur Ma'rifatul Ilmiah dengan kode lembaga adalah Binuril Ma'rifat. Alhamdulillah sekarang sudah khatam. Tapi nampaknya saya suruh untuk meneruskan perjuangan kami. Dia kesibukannya berbeda karena ngurusi kesehatan. Sudah saya sekolahkan, bukan dokternya tapi adalah gizinya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, sebelum ada aula ini, saya berdoa di sana, baca Al-Quran dan ngaji tauhid. Baca Al-Quran dan ngaji tauhid, saya doakan di mimbar sana. Ternyata tugas di KKB, tugas di Papua, Timika, di sana ada beberapa puluh prajurit yang dibom oleh KKB. Tapi ternyata anak saya tidak apa-apa. Padahal satu kantor, yang 3 kalau nggak salah itu yang lainnya ngamar, sebagian meninggal dunia, dan ada jempolan atau driji atau jari-jari yang tertinggal. Anak saya nelpon ke saya suruh untuk menguburkan jari-jari yang tertinggal. Ternyata anak saya sehat walafiat, tidak kena apa-apa. Berkat syariat doa di mimbar 1, saya bacakan Al-Quran tiap hari dan 1 bulan saya khatam 3 kali khataman. Kemudian ngaji tauhid belum ada ini masih berupa rumput-rumput. Saya berdoa di sana karena saking tajamnya doa, saking tajamnya impian terhadap Allah untuk lebih dekat, ternyata anak tersebut tidak kena apa-apa sampai sekarang. Dan yang keempat, sekarang masih kelas 1 aliyah
yang tempatnya pada Junwangi tersebut. Saya tidak ikut mengajarkan ngaji alif ba ta sa jim karena saya tugas di luar jangkauan rumah, ngajar ngaji tauhid. Kemudian saya serahkan oleh istri saya, anak 4 dari 0 sampai bisa membaca Al-Quran, semuanya diajarkan oleh istri saya, Siti Nur Saadah. Saya enggak ngajarkan sama sekali. Itulah perjalanan perjuangan kami sendiri bersama-sama dengan keluarga. Saya izin kepada Bapak Ibu, karena tanah ini bukan milik saya, melainkan saya cuma ahli waris saja. Yang ahli waris 1 sudah meninggal dunia, almarhum Bapak Ahmad Basir. Kemudian setelah di sana ada seperti itu, bangunan kecil di sini masih berupa rumput. Nama dari keluarga Yai Haji Muhammad Irfan sepakat dengan kami, karena keberanian kami, maka nilai dari keluarga almarhum Yai Haji Muhammad Irfan, nama saya sepakat dirubah adalah Umar Al-Khattab. Karena Sayyidina Umar adalah orang yang gagah perkasa dan berani berjuang untuk menyampaikan tauhid dan mengislamkan orang seluruh dunia. Makanya nama saya adalah Umar Al-Khattab. Kemudian jarak 1 tahun lagi datang dari orang Brebes, menugaskan 5 orang yang ke sini datang untuk menyampaikan, Yai, saya ditugaskan dari Brebes sana untuk membuktikan benarkah Syekh Siti Jenar itu di sini. Ternyata saya ditugaskan, coba kamu pergi ke Sidoarjo. Benar apa enggak? Di sana kamu lihat sendiri. Ternyata ada orang 5 yang datang ke sini, petugas dari kiainya, untuk menyampaikan dan sowan ke saya. Waktu itu kantornya masih belum ada. Saya taruh pada di sebelah timurnya kamar mandi itu, karena belum ada kantor lagi. Saya taruh di situ, saya tempatkan di situ orang 5. Ngomong-ngomong, katanya saya berterima kasih saya bisa hadir ke sini karena saya ditugaskan oleh kiai saya bahwa saya sedikit ada di lembaga sini. Berarti tempatnya bukan di sini, Pak. Dengan bukti wajah saya ada itu ada 2. Satu adalah asli dari wajah saya. Yang kedua adalah mirip dengan Tanah Abang. Untuk lebih jelas silakan wajah saya dengan yang tadi. Itu adalah proses atau prosesi perubahan nama. Akhirnya Umar Al-Khattab, karena saya menghormati tamu dari kiainya, maka nama saya Umar Jenar. Akhirnya menjadi 1, Gus Umar garis miring Umar Jenar. Itu adalah nama menurut sejarah perjalanan tauhid. Dan sebelum aneh, kok nggak ada bangunan kok langsung ada, ini bagaimana? Bentuknya seperti jamur. Jamur itu kan tiangnya cuma 1. 10 tahun sebelumnya, 10 tahun sebelum saya kredit tanah ini, 10 tahun sebelum kredit tanah ini, ada bangunan yang nancap di sini, tiangnya cuma 1. Sekarang pas persis tiangnya cuma 1. Ini nggak rekayasa. Ini adalah dari Allah. Ini umpama saya bongkar tepinya, seakan-akan jadi payung. Benar. Ternyata semua itu adalah kenyataan. Kemudian
Istri saya sendiri juga bilang bahwa di bawah kursi saya yang saya sekarang masih orisinil itu kursinya, elek-elek titik maksudnya, itu di bawahnya ada pedang. Namanya pedang itu kalau diarabkan Saifullah. Ya Saifullah ya isyarat saya ini Sepetrono. Akhirnya sekarang sampai masuk ke Indonesia itu di situ ada pedang. Ada lagi orang yang beli ikan yang di Lele sana, itu cerita bahwa di bawah kursi itu ada pedang. Berarti saksinya ada 2. Kalau di bawah kursi saya itu yang sekarang sudah jelek, waktunya meletur sebenarnya. Tapi saya biarkan dulu, saya tempati ngaji pagi, siang, sore. Pagi saya ngaji, seadanya mungkin 2 juz. Nanti setelah zuhur mungkin 1 juz. Dan mungkin kalau nggak ada kesibukan, nggak ada tamu, setelah asar saya ngaji 2 juz. Saya tujukan kepada jamaah, saya tujukan kepada anak saya yang bertugas di Papua sana, di Timika, yang tadi nggak kenal apa-apa. Kemudian saya tujukan kepada almarhumah ibu dan mertua saya. Akhirnya di sana menjadi tetap bahwa Bapak Ibu kalau ingin berdoa, silakan walau tidak ada saya. Silakan doa di situ. Punya hajat, jangan mendoakan saya. Doalah sendiri kepada Allah dan itu adalah mustajabah. Dengan bukti seperti itu, orang percaya ya terserah, gak percaya terserah. Yang penting saya cerita disaksikan oleh Allah apa adanya. Jadi ternyata bangunan tersebut 10 tahun sebelum saya kredit, tanah ini kredit, Bu. Yang waktu itu yang membawa uang, yang menyimpan uang donatur itu adalah Bapak Margono. Kemudian dibantu oleh Bapak Ahmad Muhajir dan dibantu oleh seorang yang dari Palung Pendok saya. Di sini nyata saya nekat, saya berikan kepada ponakan saya sendiri. Saya suruh bawa uang ini, tanahmu saya kredit. Dibeli oleh orang sebelah sana, kontan tidak diberikan, namun saya kredit diberikan. Dan sekarang masih punya kreditan 7 juta kurang lebih. Jadi tanah ini masih kredit, Bu, masih kurang 7 juta. Namun saya sendiri panjang tangan, uang dari mertua saya ambil, uang kajian. Kemudian saya sendiri punya uang dari saya sendiri dan orang tua. Orang tua itu saya jadikan satu. Akhirnya tanah itu saya lunasi. Karena tujuan saya supaya punya hutang kepada keluarga saya, tidak punya hutang kepada yang lain. Ternyata walaupun belum lunas kreditannya, aneh tapi nyata, sekarang tanah sudah ada sertifikat. Sebenarnya belum lunas, gak mungkin ada sertifikat. Tapi kenapa? Kok masih punya hutang 7 juta, kok sudah sertifikat? Sekarang sudah sah, tidak ada sengketa. Karena saya sendiri memikirkan nasib umat di atas, memikirkan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, saya izin dan memberitahu kepada jenengan, besok kalau kami meninggal dunia, makamkan di sebelah selatan meja yang sekarang ada. Itu wasiat dari saya. Jangan sia-siakan wasiat. Karena tidak ada orang bisa menentukan sesuatu kalau tidak ada dawuh tanpa huruf, tanpa suara. Seperti halnya wa kallamallahu Musa taklima. Dawuh tanpa huruf, tanpa suara, akhirnya menentukan bahwa Nabi Musa berjumpa dengan Allah. Ucapan yang saya ucapkan adalah itu khotirur rahman, pemberitahuan dari Allah. Saya harus jujur bahwa saya menyampaikan sesuatu apa adanya.
tanah belum lunas, sertifikat sudah sah. Tidak ada pelaksanaan seperti itu. Tapi ternyata aneh, tapi nyata. Kemudian karena di sana saya prihatin berbicara pada Allah secara tanpa huruf, tanpa suara juga. Maksudnya saya berbicara tidak dengan lisan. Intinya doa, kapan ya Allah kami bisa mendirikan bangunan lebih lebar dari ini yang saya tempati. Ternyata Allah mendatangkan cabang 12 yang lama, memberikan ratusan juta pada kami, dan saya bangunkan seperti ini. Pemberian dengan hasilnya masih pemberian dari biaya yang dibutuhkan, ternyata lebih dari biaya yang diberi dari cabang 12 yang ratusan juta dibanding hasil habisnya bangunan ini. Ternyata sekarang masih min 29 juta. Saya adalah gharib, saya adalah jurusan 8 asnad, karena punya hutang tidak dimakan sendiri, tapi adalah untuk kepentingan agama. Status dari saya adalah gharib. Akhirnya pada setengah tahun yang akan datang, saya dikirim 1.500 atau 1,5 juta dari jamaah kami yang dari Papua. Di sana memberitahukan bahwa Yai, ini saya berikan kepada jenengan, yaitu 1,5 juta, karena jenengan termasuk gharib. Akhirnya uang 1,5 juta saya terima sebagai zakat mal dia, karena dia punya banyak kambing yang digembala di Papua sana. Itu jamaah yang sekarang tidak bisa ke sini karena dia dalam keadaan sakit. Dia punya kambing banyak dan diberikan rezeki yang lebih, antara lain dibagi-bagikan. Ternyata saya dikirim 1,5 juta sebagai atas nama gharib. Berikutnya itu adalah bangunan yang seperti ini. Pengaturnya siapa? Karena pengurus ini jauh-jauh rumahnya. Ternyata orang yang berperan penting ada 2 di sini. Saya sendiri dengan istri saya. Berarti ngatur seperti ini. Kalau istilahnya jaga no jamaah kudu rapat ku kene, nggak bisa. Gak mari-mari rapat tok kan duwike. Apa ini? Akhirnya mohon maaf, jadinya ya seperti ini, Pak. Jadi ini pengaturannya 2 orang, saya dengan istri saya. Karena jamaah jauh-jauh. Dengan saya aja ya juga jauh. Apalagi yang kemarin meninggal dunia Bapak Marjuki itu jamaah saya. Suara, tapi adalah lewat tulisan, catatan tulisan pada Facebook. Dan Facebook saya dulu adalah Umar Al-Khattab. Ternyata kebanyakan teman terlalu penuh, akhirnya ditutup, nggak bisa dibuka. Akhirnya saya menciptakan lagi Facebook yang baru dengan akun Wal-Khattab 8@gmail.com. Akhirnya sampai sekarang YouTube saya adalah Wal-Khattab. Itu adalah sampai sekarang mungkin jenengan bisa konsultasi dengan kami lewat Facebook, tapi banyak yang saya terima. Banyak yang saya stop, nggak saya terima. Karena kalau saya tahu ini jamaah, ini bukan. Sekarang yang saya stop ada ratusan orang yang belum saya masukkan. Tapi bisa melihat, cuma belum bisa masuk. Komen ke saya mungkin bisa juga, tapi belum bisa masuk pada akun Wal-Khattab 8@gmail.com. Itu adalah sekarang. Dan kemudian karena saya juga punya Instagram,
Maka Instagram sekarang tidak saya aktifkan. Karena rupa-rupanya anak-anak itu yang muda-muda sangat keterlaluan. Raiku sampai nemen bu. Sing ngene Instagram. Sampai sama hidup ku ketok malik ini. Hidup ya. Dan pakaiannya seperti persis kayak pengantin. Dan seperti itu saya agak, wah kalau seperti ini maka Instagram saya nonaktifkan dan aplikasi Instagram saya matikan sekarang. Kemudian masuk ke Twitter. Twitter karena saya kerjaannya sangat banyak seperti ini, sebentar lagi Twitter saya buka, ternyata sekarang saya matikan. Ternyata yang aktif pada zaman internetan ini, satu adalah Facebook, dua adalah YouTube, yang ketiga adalah WA. Silakan salah satu di antara tiga channel ini, Bapak Ibu barangkali punya kepentingan, boleh dihubungi. Itu adalah yang saya sampaikan apa adanya. Kemudian yang di sini saya kumpulkan. Setelah saya kumpulkan, ternyata jamaah tauhid itu tidak maksimal. Karena saya kumpulkan di sini hanya 27 orang sebelum saya masuk ke YouTube. Awal-awalnya YouTube saya menggunakan yaitu kamera yang bukan HP, yaitu handycam. Dan hasilnya cuma 7 menit. Dan kalau nggak salah nomor HP atau lain-lain sekarang diatur bagaimana. Ternyata itu YouTube pertama pada cabang 11 yang lama, yang sekarang cabang 11-nya dimiliki oleh KBD. Cabang 11 dari Balong Pendok pindah di KBD, ngajinya hari Jumat setengah bulan sekali. Di sana adalah menempati Langgar Al-Hidayah RT 43 dan RW kalau nggak salah 9. Itu yang saya tempati pada 11 yang kedua. Yang sana cabang 11, kemudian saya berhentikan, saya gabung dengan cabang 8. Kemudian untuk cabang yang 10 Gilang, yang tadi ketuanya adalah Bapak Haji Suparno, itu adalah ketuanya, ketua untuk cabang 10 yang lama. Karena pergantian pengurus Langgar, akhirnya daripada orang lain merasa tidak enak karena bukan pengurusnya, akhirnya rundingan menyempatkan diri bahwa cabang 10 harus dikeluarkan. Saya tidak ngajar di sana, saya gabung jadi satu dengan cabang 5 Panjunan. Kemudian cabang 2 Bang Sri, saya gabung menjadi satu di cabang 5 Panjunan Langgar Gede RT 1 RW 1. Itu adalah gabungan cabang 10, cabang 2 dan cabang 5. Tapi cabang 10 saya ambil lagi, saya taruh pada Pedoro RT 4 RW 1 Waru Sidoarjo, ngajinya jam 8 malam. Silakan barangkali ada jamaah yang tidak jauh dari cabang 10 Waru, silakan datang ke sana. Itu perjalanan cerita yang tidak seharusnya saya sampaikan, tapi panjenengan karena banyak orang yang baru tidak tahu silsilah dari awal hingga akhir, akhirnya saya ceritakan seperti ini. Kemudian sekarang adalah jumlahnya sebanyak 18 cabang. Tapi nampaknya yang cabang 18 antena setelah saya cek adalah antenanya JS, yaitu Jalan Sirot. Lalu yang kedua
adalah Nur Hidayah Kawulane Gusti. Kemudian nomor 3 adalah saya. Karena YouTube saya paling jelek. Ada tulisnya apa-apa. Untuk murni untuk ngaji tauhid. Oleh karena itu, anak, cucu, teman silakan disuruh membuka, yaitu YouTube. Kalau mengambil channel saya, buka YouTube, lalu tombol profil untuk kecil, kemudian 2000 lebih, dan itu adalah pondok internet yang diajari dan dididik bukan murid, tapi adalah yang dididik bukan murid. Pondok ini adalah. Oleh karena itu Bapak Ibu barangkali punya saudara, teman dan lain-lain, silakan untuk diberitahu. Al-amru bil ma'ruf wanha anil munkar. Sampaikan kebenaran ini kepada siapa saja, walau mereka atau dia tidak dan tidak mau menerima. Sampaikan saja sebisanya. Karena cerita dari saya sendiri mengadakan pengajian cabang 1, saya mengundangi orang 30 orang khusus orang sini. Ternyata yang hadir cuma 3. Kemudian ditambah lagi di depan pabrik sabun di Rejo, di sana ada orang 7. Ternyata ada 10 orang. 10 orang ditambah lagi 5 orang dari Seduri. Akhirnya ngajinya di situ 15 orang, ngajinya pada hari Selasa setelah sholat maghrib. Dan sekarang hari Selasa itu saya berikan kepada jamaah yang lain. Akhirnya di sini ngaji Ihya Ulumuddin, kemudian ngaji kitab yang lain itu saya berhentikan, kemudian saya kasihkan kepada jamaah yang lain yang ingin atau membutuhkan marifat. Saya sendiri adalah ahli waris yang masih hidup untuk tanah ini. Walaupun saya besok sudah meninggal dunia, tetap tanah ini milik lembaga. Karena lembaga syaratnya ada orang 2 yang menandatangani. Yang pertama adalah almarhum wajib. Yang saya hormati, perjalanan cerita yang saya sampaikan tidak ada bobot ilmu apa-apa. Cuma ini tadi adalah informasi sesuai dengan judul yang tadi saya kirim. Terakhir adalah informasi. Benar kan? Nah, oleh karena itu, api yang di sini datang dari lembaga dan dari Bapak Sumadi garis miring Ibu Sarmini membiayai untuk amplifier sekarang yang ada di sini. Saya tempati untuk ngaji tauhid plus baca Al-Quran, tapi maksimal membaca Al-Qurannya di mimbar 1. Itu adalah 100% amplifier pemberian dari Mbak Nur Hidayah Fatkholila. Jadi yang di sana ampli saya taruh pada kantor saya, ngaji pagi hari ngaji Quran, ngaji siang hari ngaji Quran, ngaji setelah asar ngaji Quran. Ampli saya taruh pada kantor saya sana. Yang ini pemberian dan juga gabungan dari uang lembaga dari Ibu Sarmini dan Bapak Sumadi memunculkan amplifier yang di sini. Itu adalah kedua-duanya sangat berfungsi. Bapak Ibu semuanya berdoa yang utama di mana? Sekarang yang utama di mimbar 1. Yang kedua apabila sana riko dan penuh orang berdoa, silakan duduk di sini. Terima kasih juga kepada Bapak Abdul Salam karena mengirim tempat duduk
yang seharga 500.000. Akhirnya jariah untuk lembaga sangat sedikit, tapi barokahnya besar. Karena kursi atau jariah seperti ini hanya 500.000. Sedikit sekali untuk agama dibanding dengan kebutuhan jenengan 500.000 satu hari belum tentu cukup. Ternyata di sini jariah untuk agama sudah saya sampaikan kepada khalayak ramai. Beritahukanlah kepada siapa bahwa untuk jariah, sodako dan lain-lain untuk agama biayanya murah. Jenengan buku tauhid jenengan beli cuma 20.000. Awetnya bukan main. Dibanding memberi rokok satu hari satu cepet belum tentu dapat 20.000. Malah 22 atau berapa tergantung penjual. Itu contoh yang saya sampaikan. Daripada uang digunakan untuk yang kurang bermanfaat, belikan kepentingan ngaji. Kalau jenengan ngaji di sini gara-gara goncet di sepeda motor, kemudian jariknya, roknya kecantol plat nomor, akhirnya robek, beli lagi, gak seberapa lama, gak seberapa banyak, uangnya cuma sedikit dibuat ngaji, awet beneran. Oleh karena itu, dengan saya membeli ini, meja seperti ini, meja bekas Bu. Tapi saya beli, entah lupa entah berapa, 300 atau berapa. Sekarang sudah kuat seperti ini, sampai berapa tahun, insya Allah masih ada. Uang jariah dari jenengan, saya berikan meja, nggak terasa bahwa jenengan punya jariah. Jariah dan jariah. Itu. Dan terakhir, yang kemarin, terima kasih kepada Bapak Panitia, termasuk Bapak Eko Widodo, yang telah membenahi ini. Pembenahannya, biayanya banyak, tapi dia tidak mau dikasih uang. Terima kasih banyak, sekarang saya tempati ngaji. Besok di alam akhirat, ini tidak mungkin tidak ikut kepada orang yang jariah. Uang dari panjenengan 20.000. 30.000, 50.000, 100.000, sampai kepada berapa? Saya berikan pakaian seperti ini. Saya buat untuk ngaji, supaya panjenengan berbarokah rezeki panjenengan. Ya, dan seperti itu adalah banyak hal-hal yang masih belum saya sampaikan. Ternyata saya masih lupa. Insya Allah akan datang. Akan saya sampaikan juga. Bapak Ibu semuanya, jangan kita minder bahwa Indonesia setiap 1 tahun saya ambil cuma 200 orang untuk saya khatamkan pada bulan 6 dan juga pada bulan 12. Bulan 6 saya ambil Indonesia cuma 100 orang yang belum ma'rifat menjadi ma'rifat. Bulan 12 saya ambil 100 orang lagi, yaitu untuk khataman gelombang 1 dan 2. Untuk menauhidkan Indonesia adalah 1 tahun cuma saya ambil 200 orang personil. Lama-lama Indonesia dikepung oleh jamaah tauhid, oleh jamaah yang sudah makrifat. Oleh karena itu, saya mohon kepada Allah, kapan saya dipanggil? Saya enggak tahu. Karena saya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada manusia akan hidup selama-lamanya. Dan ketahuilah bahwa Nabi Muhammad masih hidup. Masih hidup. Makanya kita sadar, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Adalah putusan Allah. Nabi Muhammad masih hidup dan masih disaksikan. Pembawa tauhid dari awal sampai akhir bukan diserahkan kepada Nabi, tapi adalah diserahkan kepada Rasul. Tidak ada, mulai dari 1 sampai terakhir zaman para Rasul tidak menyampaikan tauhid, tidak ada.
Karena punya kelakuan tidak ada yang juga dibubitin gorono agama. Tidak ada cerita dari Rasul yang pertama sampai terakhir tidak menyampaikan tauhid, tidak ada. Dari sini bahwa Nabi Muhammad secara hakikiyah, secara mukasabah, secara batin bahwa Nabi Muhammad masih hidup. Dan secara syariat bahwa Nabi Muhammad adalah di Madinatul Munawwarah, yaitu di sebelah Raudhah. Kalau di sini imam masjid, paimaman masjid, kemudian di situ makam, di sini adalah Raudhah. Raudhah. Ini yang dijaga oleh polisi karena mustajabah. Dan terakhir, yaitu yang terakhir mustajabah, menempati lembaga at-tauhid yang sekarang nayang di Indonesia, tempatnya pada mimbar 1. Itu adalah saya berani mengatakan seperti ini. Apalagi sekarang lab masuk YouTube. Ini tadi masuk lab itu. Coba dicek HP-nya masing-masing. Sudah langsung masuk. Panjenengan saya serai. Barangkali kapan-kapan, entah tahun kapan, saya meninggal dunia. Jangan sampai tidak ingat kepada lembaga ini. Saya pesan kepada panjenengan semuanya. Walaupun 1 bulan sekali, datanglah untuk membaca 1 surat kalau bisa. Yang pendek saja. Dan kalau kita mau, silakan membaca Al-Quran, menempati mimbar 1 atau menempati mimbar 2. Saya tidak ingin panjenengan doakan. Malah saya mendoakan jenengan. Kalau di situ, jenengan duduk, mintalah kepada Allah apa yang menjadi kepentingan jenengan. Tapi tawasul boleh. Oleh karena itu, tawasul yang sudah saya bacakan, jangan sia-siakan. Kita harus kendel, kita harus berani. Itu tawasul yang berbobot dan bermakna. Gak usah malaikat-malaikat ditawasuli. Yang bongsone dhewe ditawasuli. Malaikat sudah jelas baik. Yang disuruh bertauhid adalah manusia. Kenapa? Manusia itu adalah paling bobrok. Dunia ini yang merusak bukan hayawan, tapi yang merusak adalah manusia. Zaharul fasada fil barri wal bahr bima kasabat aydinnas. Rusaknya dunia bukan dari siapa-siapa, tapi adalah dari ulah tangan manusia. Karena yang merusak dunia adalah manusia, maka Allah menugaskan bahwa endi wong mukallaf lanang lan wadon wajib ngawruhi sifat wajib Gusti Allah 20. Sifat mokal 20. Sifat wenang 1 tapi dibeber dadi 10. Kang aran mutakot 50. Mutakot petekatane ati lan 50 iku bilangane. Oleh karena itu jangan meninggal dunia sebelum makrifat kepada Allah. Jangan meninggal dunia dulu sebelum kita melihat atau berjumpa kepada Allah. Karena Al-Quran sudah mengatakan, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati bisudur. Manusia itu yang buta itu bukan mata kepala ini, bukan. Tapi yang buta adalah mata hatinya, sehingga Allah di depannya nggak kelihatan. Gara-gara yang buta adalah mata hatinya, sehingga dibuat nyanyian oleh Rumah Irama atau siapa, manusia itu memang yang buta adalah hatinya, keangkuhannya, kesombongannya. Itu yang mengakibatkan bahwa dia tidak jumpa dengan Allah di dunia ini. Saya sampaikan kepada Jamaah Tauhid Indonesia lewat cabang 1 bahwa Allah bisa dijumpai di dunia ini karena Al-Qur'annya sudah jelas. Al-Qur'an tidak pernah bohong kepada manusia, kepada semuanya.
tapi yang bohong adalah dai-nya. Menyampaikan bahwa Allah itu gaib, ternyata Allah hakul mungkin. Menyampaikan bahwa Allah kita itu jumpanya di akhirat besok, ternyata dalam aula ini kita berjumpa. Kita syahadat dengan telunjuk jari seperti ini, menunjuk seperti ini, pertanda bahwa Allah di sini. Itu adalah keterangan yang mengambil belum bertauhid, karena hukumnya adalah haram. Jangan ke Mekah sana, jangan ke Madinah sana. Adalah haram kita ke sana kalau belum tahu kepada Allah. Akhirnya di sana biayanya banyak, yang ditawafi cuma al-kaun, yang ditawafi cuma batu, yang ditawafi cuma Ka'bah. Padahal kita harus apa di balik Ka'bah dan apa sebenarnya di dalam Ka'bah. Akhirnya kita berbicara tiap sholat bukrotau wa asila. Bukrotau wa asila itu adalah jelas apa yang ada di dalam Ka'bah. Walhasil saya sendiri Allah mentakdirkan bahwa saya ke sana sudah makrifat dan tahun 2016. Saya datang ke sana untuk tawaf, untuk sa'i, takhallul, kemudian kunjungan pada yaitu Jabal atau tempat yang ketika Nabi Adam dengan Ibu Sayyidah Hawa bertemu di Jabal Rahmah. Hanya itu yang saya bisa melaksanakan sebelum haji, tapi adalah umroh 2016. Dan akan datang tahun 2027 dan sekitarnya, menurut catatan Depak, saya akan terpanggil untuk melaksanakan haji. Sampai sekarang saya khawatir hati saya. Belum dipanggil malah senang. Dipanggil rasa hati saya susah. Karena ke sana bukan main-main. Bisa enggak saya nerapkan tauhid saya? Bisa enggak saya melaksanakan tugas dari Allah untuk hakikiyah? Oleh karena itu saya dipanggil pada tahun depan atau 2027 misalnya barangkali, itu saya enggak tambah senang. Saya susah. Dipanggil susah. Saya menghadapkan panggilan. Ada panggilan. Bagaimana? Saya sebenarnya enggak senang. Karena apa? Karena saya enggak ingin diukur orang. Kalau bisa, bagaimana saya kaji ketahui orang berangkatnya. Lain dengan orang sekarang. Iya kan? Apa nanti gak ngaku? Kalau saya enggak ingin. Tapi kalau berangkat umroh dulu, enggak ada orang tahu. Karena kan enggak ramai seperti kajian. Saya berangkat, enggak ada orang tahu. Sampai pulang pun enggak tahu. Asli, saya enggak kepingin di Lembong. Diangkat kajian besok, saya juga susah. Karena apa? Karena paspor saya sudah expired. Dan apabila diangkat situ, saya nggak girang, Bu, susah, Bu. Karena apa? Orang itu kalau benar-benar menjadi pilihan Allah, melaksanakan ibadah itu nggak diku. Nggak seneng. Artinya tuh bisa nggak saya melaksanakan amanah Allah. Akhirnya berhasil, lelek dedek lah bisa datang ke Mekah sana dan bisa ke makam ke Rasulullah yang tadi Raudhah, bisa lewat ke sana. Mungkin Nabi Muhammad mengetahui orang-orang yang datang yang khususon orang makrifat. Kalau tidak, sepuranya. Makanya Nabi Muhammad sekarang masih hidup karena bisa disaksikan sampai sekarang. Oleh karena itu kalau bersaksi kepada Allah, melihat kepada zat Allah dan bersaksi kepada Nabi Muhammad juga melihat kepada zat Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sekarang
ada di dalam zat Allah. Orang-orang syuhada wassolihin, muksinin dan mukminin, mukhlisin sekalipun, sambung hatinya. Apalagi saya datang di cabang-cabang, ada yang mendampingi. Entah siapa. Ada. Bagi orang yang indranya keenam, bisa menitik dengan Gus Umar itu siapa sebenarnya. Apa enggak sesuai dengan yang ada tamu dari Brebes tadi? Kemudian yang di sini, saya tidur capek membaca Al-Quran 2 juz setengah, Bu. Akhirnya, mic ini saya taruh di meja. Kemudian saya tiduran di situ. Tiduran ada orang perempuan hadir yang pakaiannya putih setengah orang. Usianya setengah wong. Ternyata datang memaksakan diri salaman dengan saya. Tapi saya tidur hanya 3 menit. Setelah itu saya bangun. Tangan saya ini terasa kalau habis salaman. Jadi ada ilmu yang dititiskan kepada orang perempuan tadi, tempatnya di aula sini, dan yang di sana adalah Syekh Siti Jenar. Tapi adalah ilmunya yang dikehendaki Allah mampir di sini. Oleh karena itu lembaga ini bersejarah. Jangan sampai jenengan seusai peninggal saya nggak ngereken sama sekali dengan lembaga. Jangan berdoa kepada saya, doalah sendiri. Karena di sini raudhah terakhir. Insya Allah Bapak Ibu yang beberapa pejabat yang kemarin ada proses bisa diangkat dan dijadikan sesuai dengan keinginan oleh Allah karena berdekatan dengan sini. Bisa melihat warna dan warni apa yang di sini. Ini seandainya Allah tidak ada di sini, tidak akan bisa kelihatan panjenengan dengan warna-warni di sini. Kenapa, Pak? Karena Allah yang menutupi. Kok coba gambar ini tidak ditutupi oleh Allah? Anda semuanya, Bapak Ibu semuanya tidak akan kelihatan warna-warni yang ada di background ini. Ini pertanda bahwa Allah di sini. Ngapain kita ngundang pengajian mengatakan bahwa Allah di sana? Sekarang ruang lingkup mereka berbicara agak sempit karena tiap masjid saya setting harus ada orang yang makrifat. Karena masjid sholat Jumat akan diterima sholat Jumat kita apabila ada 1 orang yang sudah makrifat di situ. Walaupun jenengan sembayangnya kenceng sirai, tapi hatinya di sana. Apa di sini ada sembayangnya di sini, tapi hatinya ngelencer ke sana? Banyak apa bebek? Kalau bebek goreng, banyak enggak? Nah, karena itu supaya ngaji tauhid ya, jangan sampai meninggal dunia sebelum tahu dan sebelum jumpa dengan Allah. Karena Allah bisa dijumpai. Paman man a'ma fi hadihi. Sapa sapane wong kang buta mata ati mata kepala ana ing iki donya, bahwa bil akhirati a'ma, mongko go akhirat yo buta gak ketok. Sapa sing kok kene ketok delok nang Allah, siapa di sini melihat kepada Allah, syuhud kepada Allah, maka di akhirat juga syuhud. Siapa di sini cerah, benter hatinya kepada zat Allah, maka kuburannya akan menjadi cerah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dengan dasar tutup seperti ini bahwa kaifa yutasawwaru ayyak tubau sayun wa wadara qabla wujudi kulli syai'. Ya apa isane gak ketok? Wong Allah ku sadurunge iki. Allah sebelum ini. Ngapain Allah enggak kelihatan? Allah sebelum ini. Sebelum itu mana? Kalau yang melihat dari timur, maka sebelum mana? Sebelumnya ini. Sebelah timur kan? Itu benar. Makalah, al-hadis, ijma' dan qiyas, terutama Al-Quran. Tidak mungkin salah. Benar semuanya. Warni seperti ini.
September 2024 saya ngaji di Gedangan sebelah timur Klopo 10. Barangkali sempat jam 8 malam. Yang mengundang adalah jamaah kita sendiri. Insya Allah lama-lama saya akan keliling Jawa apabila saya diberi panjang umur dikit walaupun enggak maksimal. Oleh karena itu, Bapak Ibu barangkali ada yang bertanya atau ada komentar dan keresahan apa panjenengan berjalan dengan tauhid ini di kampung Anda, di kampung Bapak Ibu semuanya. Sampaikan di sini, saya kasih jawabannya. Ada informasi? Monggo barangkali. Bebas, nggak ada apa-apa. Barangkali ini saya menyampaikan kurang apa, ya mohon disampaikan. Ini Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal adalah jam 11.30. Sekarang jam 11.07. Diakhiri, apa ada lain-lain lagi dan tambahan keterangan yang saya sampaikan ke depan? Saya khawatir panjenengan terlalu capek untuk duduknya. Barangkali ada diakhiri sekarang apa masih ada keterangan? Monggo. Yang lainnya? Tidak ada. Oke, saya bacakan bahwa nanti sore yang cabang 12 baru adalah libur. Cabang 12 baru itu Sambi Kerep. Tapi cabang 12 yang lama adalah di Surabaya, yaitu Bapak lupa saya. Yang di sana di belakangnya Kodam 5 Brawijaya. Itu sekarang pindah di Sambi Kerep Brengen Jaya. Yaitu ngajinya pada setelah zuhur, nanti pemberitahuan bahwa nanti ngajinya libur. Kemudian cabang 14 Pringgondani Balongbendo Sidoarjo bahwa nanti ngajinya masuk. Dan cabang 10 Waru bahwa nanti malam ngajinya masuk. Berarti minggu ini sebenarnya mengajarkan 4 cabang, Pak. Cabang 1 di Bareng Kerajaan ini, cabang 2, cabang 12 yang baru, kemudian cabang ketiga, cabang 14 Pringgondani Balongbendo, kemudian cabang yang keempat pada hari Minggu khususnya adalah cabang 10 baru. Adapun hari Senin, saya mengajarkan tauhid di cabang 3 Cangkir, mepet dengan BRI. Oleh karena itu, Bapak Ibu supaya soge, kaya, supaya ngaji di BRI, di Cangkir cabang 3. Di sana ada ATM, silakan ngambil sebanyak-banyaknya. Itu barangkali pengen soge maksudnya. Di sana ya, di Cangkir sana itu BRI itu saya ngaji di sana. Makanya orangnya soge-soge. Nomor 1 soge kucing, yang kedua adalah soge tikus, dan yang ketiga adalah soge hati. Kemudian tidak pulang, langsung meluncur ke Somput. Somput cabang 4 ngajinya 39 tahun. Waktu ngaji, saya itu masih belum makrifat, tapi ngaji di Abairban. Karena khatam saya 86. Kemudian hari Selasa, saya ngajar di 2 tempat, yaitu di Panjunan setelah maghrib RT 1 RW 1 Tanggar Gede, kemudian cabang 15 Babe, yaitu depannya keramik Diamond Indah, itu adalah ngaji setelah sholat Isya. Kemudian hari Rabu saya bagi menjadi 2 karena waktunya nggak cukup. Pertama saya taruh pada Krembung cabang 17. Kita melewati SMP Negeri Krembung. Kemudian Rebo yang sebagian lagi saya taruh pada Masjid Al-Muhajirin Gria Kencana Gresik. Untuk hari Kamis saya bagi 2, yaitu cabang 7 Seduri, dan berikutnya tidak pakai pulang, langsung meluncur ke cabang 16 Mojokerto di sebelah selatan stasiun kereta api. Hari Jumat adalah saya ngaji, saya bagi 2
Yang pertama cabang 11 KBD, setengah bulan lagi saya taruh pada cabang 8 yaitu Balong Bendo. Kemudian hari Sabtu khusus yang di cabang 18, insya Allah jumlah hadir sekitar 97 personil atau jamaah tauhid. Terus hari Senin mumet mana. Oleh karena itu banyak orang mengatakan bahwa Gus Umar kalau seperti itu gak tahu mangan omah. Gak tahu mangan omah. Omangan segoe kantai. Gak tahu mangan omah. Ada lagi satu mengatakan, panek ngono carane Gus Umar gak kena dicekel buntute. Ayo buntute kok buri. Iki buntute kok ndi, Bu? Tadi saya orang-orang bilang gak tahu mangan apa? Gak tahu mangan omah. Nomor loro gak kena dicekel buntute. Lah kowe kok ana buntute ta enggak, Bu? Buntut ya kok kene. Itu perjalanan tahu. Silakan bertanya, Ibu. Bentar lagi kita akan pulang. Insya Allah nggak sampai setengah 12 sudah pulang kok, nggih. Ini mohon maaf karena tidak ada pembicara, ada 4 orang yang saya suruh mencari pembicara, kosong semuanya. Karena guru tauhid yang asli nggak seberapa banyak. Jamaah nggak mau kalau saya ambilkan orang yang ngerti agama tapi nggak ngerti tauhid. Jamaah nggak mau. Lebih baik istighosah sama pengumuman seperti ini saja. Daripada diambilkan orang nggak tahu Allah, goroi sampean bisa. Makanya ada yang saya tugaskan, nggak salah cabang 1 atau berapa. Saya tugaskan, silahkan kalau gitu medayo ke Allah. Agar yang ceramah langsung Allah. Ya saya tugas mana orangnya ini? Oh kan jebol diwara kondole medayo nang Allah kan jebol siapa? Ibu jangan ragu bahwa ngaji tauhid langkah terakhir jumpa dengan Allah. Karena teman kita pada siang hari ini 75% sudah makrifat, yang lainnya masih perlu kita bimbing. Jangan sampai kita lari dari tauhid walaupun 1 bulan ke sini untuk jamaah yang lama tidak apa-apa. Nek sabulan keberatan selapan. Jelawas, Bu. Nek sing nyari jelas harus SKN. Kapan apa sih selapan dino gak sempat? Ya 10 tahun lah maksudnya. 10 tahun gak sempat. Gaji minggat lah wes. Masa sih gak tahu. Maksud kayak umur pirang-pirang tahun ya pancet. Demikian apa Ibu, sudah persis seperti apa yang saya sampaikan. Bahkan ini sebelum setengah 12. Cukup doa nggih? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil jannah. Ya Allah ya Karim ya Rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wabtaq alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba wansur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tada' lana tamban illa ghafarta wala aiban illa satarta wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Ngapunten mbok menawi enten kalimat kata-kata yang kurang berkenan, kami sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wabil ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.